Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari sebelum memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tak pernah terbatas atas hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu membawa korban syukur yang terbaik kepadamu. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi buat hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari dengan lebih syukur lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari yang percaya lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan lebih sungguh lagi, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi saudaraku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan lebih sungguh lagi dengan segenap hati sama-sama kita katakan. Mulutku penuh dengan pujian sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari lagi katakan dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mulutku, sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Oh, ralama. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi dengan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Mari kita bersama-sama malam hari kita sembah Dia. Kita datang pada Tuhan dengan lebih dalam lagi kita sembah Dia. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan yang tiada pernah berakhir. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Kau layak terima sembah kami. Haleluya. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Engkau sumber pengharapan buat kami. Haleluya. Jesus. Oh, kami tinggikan Engkau, kami sembah, kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, sumber dari segalanya. Oh, kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami mau mengangkat suara kami di hadapan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kiara lama syandara lama yasi. Oh, haleluya. Oh, kami bawa
kami Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, pada malam hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan lebih dalam lagi, saudaraku. Menyembah dengan segenap hati, menyembah dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita sembah Dia. Oh, mari kita bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Angkat hati kita dengan lebih kuat lagi, saudaraku. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita memberikan penyembahan yang terbaik pada Tuhan pada malam hari ini, saudaraku. Menyembah dengan muatan iman, muatan kasih, dan muatan pengharapan kepada Tuhan dengan lebih kuat lagi, saudaraku. Kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kau melawat kami tanpa yang ada terkecuali di tempat ini, Tuhan. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Angkat, kita sembah Dia. Oh, jangan ada yang berdiam diri. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Sembah Dia. Oh, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau bukan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau
Mari dengan segenap hati, dengan lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi kita sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan segenap hati dan segenap jiwa sama-sama katakan, indah Kau Tuhan. Mari pelan-pelan saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sorak-sorai yang lebih meriah bagi Allah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, oh, oh. Selama-lamanya. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini melawat setiap kami, dan sebentar lagi kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, sama-sama kita katakan, haleluya. Kita akan menyanyikan lagu berjudul Saat Jeki Aku Dari Gusti. Siapa di tempat ini yang sejak ikut Tuhan hidupnya dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan? Sama-sama kita katakan amin. Saat jeki aku nderek Gusti, uripku apa saudaraku? Tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Katakan sajeki aku nderek Gusti. Sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sama-sama kita katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari sekali lagi katakan sajeki aku nderek Gusti. Mari saudara sendiri nyanyi bagi Tuhan. Katakan sajeki aku nderek Gusti, sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sama-sama kita katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sorak-sorak yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan lebih lagi saudaraku? Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari pada malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi dengan lebih semangat lagi dengan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah gunung batu dan kota benteng kami yang teguh Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersama-sama lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa saudaraku? Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Mari kita bersama-sama dengan lebih sukacita lagi, sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sore-sore yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yang menerima kebaikan Tuhan, satu kali lagi sore-sore yang lebih meriah bagi Yesus. Haleluya. Mari sebelum duduk, kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan engkau dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Mari kita sebelum memberikan persembahan yang terbaik, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kau telah memimpin acaranya ibadah kami. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan menyuci kuduskan dengan kuasa darah-Mu untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu semua kami lakukan karena kami sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan bagi yang siap untuk memberikan persembahan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Mari lagi katakan dengan lebih sungguh lagi. Di saat ku takut, Engkau menopang kami Tuhan.
Engkau menopangku di saat ku gentar. Kau Tuhan menolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Marilah katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Mari dengan segenap hati, dengan lebih sungguh lagi sama-sama kita nyanyikan. Di saat aku takut, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Mari sekali lagi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolong. Mari yang percaya angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Mari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Mari bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Ya, tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Mari sekali lagi dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Mari sekali lagi dengan iman percaya kita. Janji-Mu tak pernah biarkan ku
sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami, yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan untuk berkarya, sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Setelah ada beberapa tamu ya, puji Tuhan dari FA-nya Ko Denny, Pak Denny ya, selamat datang ya. FA dari Pak Denny, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat keadaan zaman saat ini, keadaan ini tidak baik-baik saja. Ya. Kalau kita perhatikan keadaan zaman saat ini tidak baik-baik saja. Banyak yang sakit ekonomi, banyak macam-macam ya. Itu sebabnya kita perlu mujizat. Amin. Temanya malam hari ini adalah mujizat. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan? Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ke 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." 9. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu dengar dikatakan bahwa di kota Yerusalem ada sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Ya, di kolam itu ada 5 serambinya dan setiap serambi itu sudah penuh dengan orang sakit. Nah, dikatakan sewaktu-waktu ya malaikat turun ke kolam itu. Dan ketika malaikat turun ke kolam itu, maka air kolam itu akan menjadi goncang. Dan ketika air kolam itu goncang, siapapun yang turun pertama kali di dalam kolam itu, maka dia akan menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Dan dikatakan juga ada seorang yang sudah sakit 38 tahun, tidak sembuh-sembuh. Ya, padahal kita lihat ya, dia sudah berusaha. 38 tahun ya, dia berusaha, dia menunggu goncangan air itu. Tapi setiap air itu goncang, selalu yang orang lain lebih dulu turun ke kolam itu. Karena yang pertama saja yang turun ke kolam itu yang akan sembuh, apapun penyakitnya. Dia sudah menunggu selama 38 tahun. Dan setiap air kolam itu goncang, apa yang terjadi? Orang lain sudah lebih dulu turun ke atas ke kolam itu. Ya, itu ya. Nah, itu sebabnya waktu ditanya, waktu dia seorang sakit ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya hanya muter-muter aja. Ya, dia hanya muter-muter. Kenapa? Karena dia selama 38 tahun dia gagal. Dia waktu ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya hanya muter-muter. Karena apa? Karena dia selama 38 tahun ya tidak pernah berhasil, dia tidak pernah sembuh selama 38 tahun. Makanya ditanya dia hanya muter aja. Bapak Ibu pertanyaannya, ya kenapa? Kalau dalam hidup kita kok kita tidak pernah mendapatkan perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita? Kenapa ya dalam hidup kita kok kita tidak pernah terjadi dalam mendapatkan perkara-perkara ajaib, mujizat bagi kita? Sama seperti orang yang sakit 38 tahun itu. Nah, kita mau belajar kenapa itu terjadi. Yang pertama, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7.
ayat 6 dan ayat 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dari aku." Bapak Ibu, kenapa ya kita lihat? Kenapa kok perkara-perkara ajaib tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kenapa perkara-perkara luar biasa tidak pernah terjadi dalam hidup saudara saya? Kenapa? Sebab fokus kita salah. Ya, sebab fokus kita keliru. Perkara-perkara ajaib, perkara besar, mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, karena fokus kita itu keliru, fokus kita salah, sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Ya, Yesus sudah datang. Yesus yang Allah Maha Penyembuh, Tuhan yang sumber kesembuhan, Tuhan yang sumber mujizat, sudah datang sama dia. Bahkan sudah bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya muter-muter aja, bahkan menyalahkan orang lain. "Tuhan, aku sakit 38 tahun, Tuhan." Itu bukan waktu pendek, itu panjang, Tuhan. Aku sakit itu bukan 38 tahun, itu bukan waktu yang sebentar, itu lama. Tapi selama 38 tahun tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepada saya. Ya, untuk menuntun saya turun ke kolam itu ketika air kolam itu goncang. Tidak ada yang berbelas kasihan kepada saya. Sudah 38 tahun, Tuhan. Padahal Yesus yang Allah sumber kesembuhan, sumber mujizat, itu sudah tanya, "Maukah engkau sembuh?" Seharusnya jawabnya, "Mau." Kenapa terjadi seperti itu? Karena fokusnya, dia hanya berfokus hanya pada kolam itu saja. Dia fokusnya hanya pada pertolongan dunia, hanya pertolongan manusia saja. Bapak Ibu dengar baik, catat baik, fokusnya orang itu bukan kepada Tuhan. Itu sebabnya perkara besar, perkara ajaib tidak pernah terjadi dalam hidupnya selama 38 tahun. Karena fokusnya keliru. Sering kali kita seperti itu. Ya, sering kali. Kenapa ya perkara-perkara ajaib tidak pernah terjadi dalam hidup kita, mujizat tidak pernah terjadi di hidup saudara saya? Kenapa? Sebab fokus kita salah, fokus kita keliru. Fokus kita hanya pada pertolongan dunia, pada pertolongan manusia saja. Ada seorang yang sangat kaya dari keturunan India. Dia punya banyak perusahaan hampir di seluruh Eropa, kota besar Eropa, dia punya perusahaan. Di Amerika, bahkan sampai di Afrika, dia punya perusahaan besar. Ya, dia punya banyak pengawal pribadi, punya istana di mana di kota mana di mana dia punya di benua besarnya dia punya istana dan sebanyak puluhan dokter yang merawat dia. Tidak butuh Tuhan. Ya. Lalu apa terjadi? Tuhan izinkan kena demam berdarah. Lalu demam berdarah kan biasanya penyakit yang biasa saja ya. Kena demam berdarah, tapi Tuhan izinkan itu jarum itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, ke uratnya itu tidak bisa masuk. Semua dokter ahli yang dia punya, dokter-dokter yang pribadinya dia tidak bisa menangani, akhirnya mati. Ya, kalah hanya satu nyamuk saja, kalah. Soginya anak buahnya itu tukang pukulnya itu ahli-ahli, dokternya ahli-ahli, tapi kalah sama satu nyamuk. Kenapa ini terjadi? Karena fokusnya hanya pada pertolongan manusia. Fokusnya hanya pertolongan dunia ini. Bapak itu sebabnya saya mau beritahu. Ya, catat baik-baik. Ketika seringkali kita fokus ini ya. Kenapa perkara ajaib tidak terjadi dalam hidup kita? Kenapa perkara hidup itu tidak dalam hidup saudara saya? Karena fokus kita itu keliru, salah. Ya, fokus kita hanya pada pertolongan dunia, fokus kita hanya pertolongan manusia. Bahkan fokus kita hanya pada sarananya Tuhan, bukan Tuhannya, tapi sarananya Tuhan. Ya, fokus kita hanya seperti itu. Ya. Bukan Tuhannya yang menjadi fokus kita. Sama, ya, sama seorang kusta ini, orang yang sakit 38 tahun. Fokusnya hanya pada kolam itu saja. Padahal Yesus sudah di depannya dia, sudah bincang-bincang sama dia. Dia tidak tahu. Seringkali kita seperti itu, kita tidak tahu. Bapak itu dengar baik, catat baik-baik. Ya, satu kali waktu saya pelayanan di lerengnya Gunung Merapi, di situ ya di desa kecil, itu pas di Gunung Merapi. Jadi pagi-pagi itu ya kalau minum teh itu, wah pemandangannya indah ya, latar belakangnya itu Gunung Merapi. Tiba-tiba anaknya Pak Gembala di situ kecil itu lari-lari. Matanya agak pucat. Papa, lo ada apa ini? Papanya, lo kenapa anak-anak? Lo papa, gunungnya hilang Pak, gunungnya hilang. Loh. Oh, papanya ketawa, senyum. Gulungnya enggak hilang, gulungnya ada, tapi ketutup
awan, ketutup awan. Ya, seringkali kita seperti itu. Fokusnya kita bukan pada Tuhan, pada pertolongan hanya manusia pada dunianya saja. Bapak itu dengar baik. Itu sebabnya. Kalau Bapak punya kerinduan, saudara punya kerinduan untuk mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara punya kerinduan untuk perkara besar terjadi dalam hidup saudara, dengar baik. Ya, fokus hanya kepada geser ya fokus saudara yang salah itu hanya kepada Yesus. Ketika si Simpson fokusnya hanya kepada Tuhan saja, apa yang terjadi? Wah, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan seorang diri, singa yang besar, yang kuat. Dia bukan hanya mengalahkan, membunuh, tapi dia mencabik-cabik. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Seorang diri, dia bukan hanya membunuh itu singa, tapi dia itu mencabik-cabik ya. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tidak pakai apa-apa. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ketika fokusnya si Simpson kepada Tuhan, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia mengalahkan, membunuh dan mencabik-cabik, tidak pakai apa-apa. Ya hanya dengan tangan seorang diri mencabik singa itu. Dan bukan itu saja. Ketika fokus daripada Simpson ini kepada Tuhan, apa terjadi? Dia mengalahkan 1000 orang Filistin. Padahal orang Filistin adalah setengah raksasa. Ya, si Goliat itu dari orang Filistin. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Hakim-Hakim pasal 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Ya, hanya dengan tulang keledai saja, dia pukul mati itu 1000 orang Filistin. Kenapa? Karena fokusnya kepada Tuhan. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika fokus pandangannya berubah, dia fokusnya kepada wanita, pada perempuan. Ya, ketika fokus pandangannya hanya kepada Delilah, apa terjadi? Kekuatannya hilang. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 17 sampai 19. Maka Hakim-Hakim 16 ayat 17 sampai 19. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya kepadaku, tidak pernah kena pisau cukur, sebab katanya kepalaku ini tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. 18. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa orang itu. 19. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ketika si Simpson ini dia fokusnya sudah mulai bergeser, dia beralih kepada perempuan, kepada wanita Delilah, apa yang terjadi? Kekuatannya hilang, kalah mbek wedok. Bahkan dia dihina, akhirnya kita tahu dia dihina, dia diejek, dipermalukan, bahkan matanya matanya bukan dicongkel, dibutakan. Ya, dibutakan. Ya, kenapa ini terjadi? Karena fokusnya sudah berubah. Fokusnya hanya kepada wanita, pada manusia. Tapi ketika si Simpson ini bertobat, dia kembali fokusnya itu kembali kepada Tuhan. Fokus pandangannya kepada Tuhan. Dia diberi oleh Tuhan kekuatan 2 kali lipat. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya.
30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkulah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Berarti waktu dia mulai bergeser ya, dia bertobat dan bergeser ya, fokusnya kepada Tuhan, kekuatannya diberikan 2 kali lipat. Yang dibunuh 2 kali lipat, dia lebih banyak daripada waktu dia bunuh waktu dia masih hidup. Itu sebabnya saya mau beritahu, jangan sampai salah fokus kita. Ya, jangan sampai kita keliru fokus. Kalau kita sampai keliru fokus, salah fokus, perkara besar ajaib tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika orang yang sakit 38 tahun fokusnya hanya kepada kolam Bethesda saja. Ya, dia berpikir hanya mulai kolam ini aku bisa sembuh. Ya, hanya kolam ini, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu hanya fokusnya hanya pada kolam itu, apa yang terjadi? Ya, dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Ya, dengar baik. Saya mau beritahu, ketika fokus kita hanya kepada kepada pertolongan manusia atau pertolongan dunia, bukan pada Tuhan. Kita fokusnya hanya pada sarananya Tuhan saja, bukan Tuhan. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun fokusnya kepada kolam Bethesda itu saja. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah merasakan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan tidak pernah rasakan. Ya, waktu kita hanya fokusnya pada sarana Tuhan, maka perkara ajaib tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Karena seringkali kita fokusnya itu hanya kepada sarananya Tuhan saja. Ya. Orang yang sakit 38 tahun dia punya fokus hanya pada kolam itu. Kalau kolam itu aku hanya bisa sembuh hanya melalui kolam itu. Kalau kolam itu aku tidak bisa sembuh. Dia fokusnya hanya itu saja. Saya beritahu Bapak Ibu. Seringkali kita fokusnya kita seperti itu juga. Hanya sarana Tuhan. Fokusnya hanya pada minyak urapan saja. Minyaknya pakai anggur saja. Ya. Hanya fokusnya pada sarana Tuhan saja. Sehingga perkara ajaib tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Tidak salah. Ya, kita pakai minyak urapan memang ada ayatnya. Tapi jangan itu jadi berhala. Kalau tidak ada pakai minyak itu aku tidak bisa sembuh. Ya, saya mau tanya, saya mau beritahu. Ketika Yesus sudah di depannya orang yang sakit itu 38 tahun. Ya, waktu orang yang sakit Yesus sudah di depannya orang yang sakit itu. Yesus butuh enggak kolam itu untuk menyembuhkan orang itu? Yesus butuh enggak kolam itu untuk menyembuhkan orang itu? Butuh enggak? Yesus enggak butuh sarana. Justru kalau sarana itu ya kolam itu enggak ada Yesus, enggak bisa apa-apa itu. Amin. Ya. Yesus butuh enggak waktu Yesus sudah berada di depan orang yang sakit 38 tahun. Yesus butuh kolam itu lagi untuk menyembuhkan orang sakit? Butuh? Enggak butuh. Justru kolam itu kalau tidak ada Yesus, tidak ada apa-apanya air itu. Yesus kalau sudah hadir dalam hidup saudara, butuh minyak lagi? Itu hanya sarana. Amin. Makanya bagaimana kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita? Melalui pujian, penyembahan. Ayo kita hadirkan Yesus. Mazmur 22 ayat 4. Allah bersemayam di atas pujian kita. Waktu dia bersemayam, waduh. Ya. Yesaya 65 ayat 24 berkata, ya, sebelum kau minta Tuhan sudah kasih. Wah. Kalau engkau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh dia bersemayam. Mazmur 2 ayat 2 ayat 4. 22 ayat 4. Padahal engkau yang padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pada waktu kita Tuhan kita menyembah Tuhan hadir ya di dalam pujian penyembahan bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Enggak usah minta. Yesaya 65 ayat 24 sebelum mereka memanggil aku sudah jawab. Amin. Sebelum mereka bicara aku sudah dengar. Ya. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil,
aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Belum minta, belum jaluk wis dikei. Ya, belum ngomong wis sudah diberikan sama Tuhan. Mau seperti itu? Hadirkan Yesus dalam hidupmu. Kalau sudah Yesus hadir di hadapan kita, perlu pakai sarana? Perlu pakai sarana? Amin. Ya, itu sebenarnya. Mari Bapak Ibu, saya mau beritahu. Ya, kenapa kok Saul sama panglima-panglimanya kok enggak pernah menang lawan Goliat? Kenapa? Karena fokusnya salah. Fokusnya hanya pada takut. Baru lihat Goliat, gede deh. Wah, takut. Fokusnya hanya pada manusia, pada masalah. Tapi ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia fokusnya bukan pada Goliat, bukan masalah yang besar, bukan musuh yang besar. Dia hanya fokusnya pada Allah yang besar. Dan dia menang. Apapun masalahmu, apapun masalahmu. Kalau mungkin saudara, perkara besar terjadi di hidupmu, mujizat terjadi di hidupmu, fokus hanya kepada Yesus. Amin. Ya, karena bagi dia, Filipi 4 ayat 13, tidak apa-apa ya, sambung-sambung ayatnya ya. Filipi 4:13, segala perkara dapat ku tanggung dalam dia, segala masalah, persoalan, sakit, penyakit dapat ku atasi, ku kalahkan di dalam. Nah, coba mana itu Filipi 4:13? Masa Anda hafal? Ya, ayo. Sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Adakah perkara di luar segala perkara? Tidak ada. Semua perkara, penyakit dapat ku tanggung di dalam dia. Artinya semua masalah, semua penyakit aku dapat atasi, kalahkan ketika aku fokus di dalam Yesus. Di dalam dia tuh aku fokus kepada Yesus. Ketika aku fokus kepada Yesus, maka Yesus berikan aku kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Amin. Ya. Mau perkara besar terjadi dalam hidupmu? Fokus hanya kepada Yesus saja. Ya. Jangan fokus pada yang lain. Ya. Amin. Jangan fokusnya pada duit. Buktinya tadi yang orang soge itu, ya, sama satu nyamuk kalah. Sama satu nyamuk itu kalah. Ya. Yang kedua, ya, kenapa perkara dahsyat luar biasa tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kenapa mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kembali ke Yohanes 5 ayat 8 dan sampai 9. Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang baik, dengar baik ya. Kenapa perkara besar tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kenapa mujizat tidak terjadi dalam hidup saudara saya? Karena metode kita salah. Ya, karena cara metode saudara dan saya itu keliru. Amin. Ya, saya itu pernah diberkati Tuhan tuh dengan luar biasa, dahsyat luar biasa, spektakuler. Ya, cuma ketemu cuma di pesawat aja. Saya dapat tanah yang luas, dikasih tanah yang luas, bahkan dibangunkan tempat ibadah di satu desa di Remboken. Namanya Desa Remboken di Manado, itu di atas gunung ya, kayak sini di Terawas gitu, di atas gunung. Lalu dibangunkan rumah untuk tempat ibadah El Roy. Ya, waktu itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Waktu kami bangun pertama kami adakan ibadah. Waktu itu di desa ibu saya, Remboken itu ya. Itu belum ada persuan doa. Jadi waktu ada pertemuan doa pertama kali, wah yang datang itu sampai 200-300 itu yang datang. Ya, lalu apa yang terjadi? Karena enggak di-chat ya, dari sejak awal enggak di-chat. Lalu di tahun 2000 berapa ya? Itu ada fotonya ya. Di fotonya itu kita waktu di samping itu ya. Ada fotonya di tahun 2012 atau 2014 ya. Itu ada seorang dokter ahli kecantikan dari Surabaya. Dia memberikan berikan kita sponsor ya untuk kita mengadakan seminar pujian penyembahan, pelatihan musik dan song leader yang WL dan singer, dan juga malamnya konser. Jadi kalau pagi itu kita bikin seminarnya dulu. Pagi sampai jam 10, jam 11 kita bikin seminar tentang pujian penyembahan.
Habis itu jam 12 istirahat, jam 12 sampai jam 3 itu kita pelatihan musik, main musik segala macam ya. Kita ada pelatihan. Malamnya konser, itu di 3 kota. Di Manado, di Bitung, dan juga di Kota Mobagu. Waktu di Manado kita bikinnya di Mega Mall. Wah, karena ada yang sponsor juga di sana, yang punya bos, yang punya ITC juga. Nah, waktu itu saya punya pikiran, ini dokter ini kan murah hati. Tak ajak nanti ke rumah itu ya, ke rumah yang dirembokan itu. Karena sudah bula gitu loh, ya. Biar nanti, karena dia lihat, wah aduh nanti ini chat aja ya gitu. Maksudnya saya gitu, metodenya saya seperti itu. Tapi metode saya keliru, ya. Nggak seperti itu, ya buktinya orangnya itu tidak tergerak gitu loh. Yang luar biasa kalau ketika kami mulai berdoa, tidak jauh. Pas di sebelah rumah kami kan, saya dulu tinggal di Jalan Nanas ya, Jalan 3, sebelah kami itu ibu itu memang saya tahu bekerja ya. Dia enggak tahunya itu dia itu manajer dari sebuah perusahaan chat dia. Yang punya chat itu ada orang Manado. Wah, ya chat yang terkenal di Surabaya itu ya. Itu ya, orang Manado itu yang punya. Lalu dia waktu lihat foto-foto, loh Pak, ini rumah ibadahnya di mana ini Pak? Oh di Rombokan. Di Manado Pak? Oh iya. Loh kok bula gini Pak? Loh iya itu kami lagi doa untuk mau cari siapa lagi untuk chat. Gini aja Pak, bikin proposal. Saya tuh kerja di pabrik chat terkenal di Surabaya. Yang punya orang Manado, ya. Bapak bikin aja proposalnya. Wah, dibikin. Waktu saya bikin, dikasih tuh 3 macam chat. Chat untuk yang dalam, chat yang untuk tengah, dan chat untuk yang luar. Wah, sampai sekarang enggak pernah bula. Ya, luar biasa dipakai tuh untuk persoalan doa Elroy dirembokan itu. Ya. Luar biasa. Karena waktu saya pakai metodenya saya gagal. Tapi waktu saya metodenya Tuhan luar biasa. 3 chat itu. Dalam, tengah, dan luar. Itu chatnya sampai sekarang enggak pernah bula. Sudah 12 tahun, 15 tahun. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu. Dengar baik. Ya, jangan kita pakai metodenya kita. Ya. Kenapa perkara besar tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Kenapa mujizat tidak pernah terjadi pada kita? Dan kenapa mujizat tidak pernah terjadi pada orang yang sakit 38 tahun? Karena dia memakai metodenya kolam. Dia pakai metodenya dunia, mau pakai metodenya manusia. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah sembuh 38 tahun. Perkara besar tidak pernah terjadi dalam hidupnya selama 30 tahun. Karena apa? Metodenya yang pakai kolam. Amin. Itu sebenarnya saya mau tahu. Ketika orang yang sakit ini bergeser, dia ganti metodenya. Metodenya dipakai metodenya Tuhan, apa yang terjadi? Waktu orang yang sakit 38 tahun ini, dia berubah, dia bergeser, pakai metodenya Tuhan, apa yang terjadi? Metodenya Yesus, apa yang terjadi? Ya, dengar baik. Hanya dengan 3 kata saja. Ya. Bangunlah, angkatilamu dan berjalanlah. Hanya dengan 3 kata saja. Masalah selama 38 tahun selesai. Amin. Ketika waktu dia menggunakan ya metodenya kolam Bethesda itu, kalau dia menggunakan metodenya dunia, 38 tahun enggak oleh apa-apa. Perkara besar mujizat tidak pernah terjadi. Tapi ketika dia bergeser, dia dia pakai metodenya Tuhan, caranya Tuhan. Hanya dengan 3 kata saja. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Maka masalah 38 tahun selesai. Dia sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Ketika orang ini dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ya aku sudah 38 tahun tidak orang punya belas kasihan sama aku Tuhan. Ketika air kolam itu goncang, tidak ada seorang yang berbelas kasihan kepadaku untuk menuntun aku turun di kolam itu untuk datang pertama kali. Makanya tidak pernah sembuh Tuhan. Ketika orang sakit itu berkata seperti itu, Yesus sepertinya tidak menanggapi perkataannya, tidak ditanggapi. Ya, bahkan cuma Yesus berkata, ya bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak nopang tangan, lalu mendoakan supaya sembuh, tidak. Ya. Kelihatannya ya kita sepertinya Yesus tidak empati dengan orang itu. Karena Yesus sudah bilang, mau kau sembuh? Jawabnya aneh-aneh. Tidak ada yang nolong aku Tuhan.
Padahal Yesus ini sumber mujizat, sumber kesembuhan. Makanya Yesus kelihatan tidak empati sama orang itu. Tapi yang luar biasa, dengar baik, ketika orang itu dia meresponi 3 katanya Yesus ini. Ketika orang yang sakit 38 tahun dia meresponi 3 kata Yesus itu. Apa yang terjadi? Masalah 38 tahun selesai. Mujizat terjadi, dia sembuh. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu. Kalau saudara rindu, perkara besar terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara rindu, mujizat terjadi dalam hidupmu. Saya beritahu, responi perkataan Yesus. Responi firman Tuhan. Tidak usah 3 kata firman Tuhan, tidak usah 3 kata firman Tuhan. 1 saja kata firman Tuhan saudara responi. Mujizat, kesembuhan, kemenangan pasti terjadi. 1 saja, tidak usah 3. Apa itu Pak? 1 kata firman Tuhan supaya mujizat, kesembuhan itu terjadi. 1 saja, percaya saja. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 11:40. Kalau kamu percaya, engkau melihat kemuliaan Tuhan. Percaya saya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11:40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Amin. Kalau tidak percaya, tidak mungkin jadi mujizat. Yesus tidak akan melakukan mujizat. Bahkan Yesus tidak mau, tidak akan sanggup melakukan mujizat kalau tidak percaya kok. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Kalau tidak percaya, tidak bisa. Yesus tidak akan melakukan mujizat. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Atau mungkin keliru, enggak, bukan itu ayatnya. Betul. Matius 13, oh betul ayatnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Enggak percaya kok. Tapi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita percaya, dengar, kita tidak pernah akan dikecewakan, kita tidak akan pernah dipermalukan kalau kita percaya. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, pada Yesus, tidak akan dipermalukan. Barang siapa, dengar baik, kitab barang siapa yang menggunakan metodenya Yesus, tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Amin. Itu sebenarnya, mari Bapak Ibu, jangan sampai fokusnya gitu kita salah. Jangan sampai fokusnya keliru. Jangan ada orang yang berkata tuh, waduh, kalau orang itu tidak tolong saya lagi, saya tidak akan mungkin hidup. Ada yang berkata, kalau bukan pendeta itu yang baptis saya tidak selamat. Kalau pendeta itu bukan pendeta yang mendoakan saya tidak bisa sembuh. Ya. Dengar baik Bapak. Seringkali kita punya seperti itu. Ya. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun. Waktu dia fokusnya hanya kepada kolam Bethesda itu saja. Tidak 38 tahun dia tidak melihat berkat Tuhan. Mujizat Tuhan tidak pernah dia lihat. 38 tahun, tidak bukan waktu yang pendek. Ya. Bapak Ibu dengar baik, catat baik-baik. Saya mau beritahu. Ya. Bahwa orang sakit ini, dia itu merasa nyaman dengan tikarnya 38 tahun. Orang sakit ini dia merasa nyaman dengan tikarnya 38 tahun itu. Orang yang sakit ini dia menikmati tilamnya itu 38 tahun. Tikar apa? Tilam apa? Tikar kemiskinan. Tikar kelumpuhan. Tikar ketidakberdayaan. Dia nyaman dengan itu. Dia menikmati 38 tahun. Itu sebabnya Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya tidak tahu tilam apa yang ada pada saudara saat ini. Saya tidak tahu tikar apa yang sedang alami saat ini. Tikar apa yang sedang hadapi saat ini. Mungkin itu tikar kemiskinan. Mungkin itu tikar sakit penyakit. Tilam sakit penyakit. Atau mungkin itu tikar ketidakberdayaan. Yesus mau berkata pada saudara dan saya malam hari ini. Angkat tilammu. Golong tilammu. Buang jauh-jauh itu tilammu. Sama seperti kita Yesus berkata pada Petrus. Petrus.
Keluar dari kenyamananmu, keluar dari perahumu, datanglah kepadaku. Ketika Petrus meresponi 3 katanya Yesus itu, apa yang terjadi? Bukan saja dia mengalami mujizat Tuhan, tapi juga dia melakukan mujizat Tuhan, berjalan di atas air. Amin. Kenapa kok persembahannya si Kain diterima? Persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak terima. Karena metode persembahan mereka beda. Kejadian 4 ayat 3 sama 4. Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Kejadian 4. Kenapa? Ya persembahannya si Kain ditolak oleh Tuhan. Tapi persembahannya Habil kok diterima? Karena metodenya beda. Cara memberikan persembahan beda. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Artinya kurang ya, terus ya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, beda. Sekarang saya sebagian. Artinya kurang yang tidak terbaik, sedangkan Habil ini memberikan yang terbaik, yang sulung, yang itu yang terbaik. Beda. Makanya Kain ditolak, Habil diterima. Ya, kenapa kok Yudas Iskariot kok tidak diselamatkan? Kenapa? Sebab padahal dia menyesal. Uang yang dia dapatkan 30 keping perak itu kan dibalekno toh. Ya dibalekno. Kenapa? Kenapa kok dia tidak diselamatkan? Karena dia punya penyesalannya itu penyesalannya itu bukan metodenya Tuhan. Dia penyesalannya dengan cara apa? Bunuh diri. Coba dia penyesalannya dia bertobat, dia diselamatkan. Dia tidak bertobat, dia hanya menyesal tok terus bunuh diri. Bapak Ibu dengar baik. Itu sebabnya. Saya mau beritahu, kalau saudara rindu di dalam hidup saudara, perkara besar terjadi, hidup dalam saudara banyak mujizat terjadi. Ya, gunakan metodenya Tuhan. Ya, jangan metodenya dunia ini. Waktu Daud berhadapan dengan musuh yang sangat besar, sangat kuat. Daud itu bukan padahal Daud itu punya panglima perang hebat, dia punya tentara. Tapi dia tidak mau andalkan kekuatan sendiri, dia bukan mau caranya dia, metodenya dia mau metodenya Tuhan. Dia berkata, Tuhan, musuhku besar datang ini. Apakah aku harus maju Pak Tuhan? Atau apakah Tuhan akan menyerahkan musuh dalam tanganku? Tuhan berkata apa? 1 Tawarik 14 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 14 ayat 9 dan ayat 10. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, terus bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan aku akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, Daud tanya, Tuhan, ini musuh yang besar datang, apa aku akan maju? Tuhan menyerahkan mereka dalam tanganku, maju saja. Musuh yang sudah dikalahkan oleh Daud ini, ya, dia bersama tentaranya, ya musuh orang Filistin ini, yang sudah keok, sudah kalah. Besoknya datang lagi, mau nyerang Daud. Bisa saja Daud berkata begini, kemarin us keok, us kalah kok, mau macam-macam lagi, mau ngelawan lagi. Wes, enggak usah tanya Tuhan, pakai sikat aja, pasti kalah. Enggak. Tetap Daud tanya sama Tuhan, dia pakai metodenya Tuhan. Ayat 13 dan 14. Ketika orang Filistin itu menyerbu sekali lagi di lembah itu, ya, terus 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Seperti kemarin, jangan. Tetapi buatlah gerakan lingkaran dari mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Waktu Daud sudah mengalahkan ya orang Filistin dengan metodenya Tuhan. Besoknya datang lagi di tempat yang sama pada waktu yang sama. Musuh yang sama. Datang nyerang lagi. Daud tidak pakai metodenya dia, tetap tanya sama Tuhan. Orang lain, waduh udah apa, kemarin sudah keok, udah kalah, sikat aja. Tidak. Dia tanya sama metodenya Tuhan. Bahkan Tuhan bilang apa? Jangan, ya Dul, jangan maju kayak kemarin ya Dul. Ya, kalau kamu maju kayak kemarin dengan seperti itu, kamu akan kalah. Karena mereka sudah punya strategi lain. Musuh sudah punya strategi lain. Ya, coba kalau masih Daud itu tidak tanya sama Tuhan, bisa menang dia? Karena musuh sudah punya strategi lain. Jangan kamu maju katanya Tuhan.
buat gerakan balik lingkaran. Di awal dia tanya sama Tuhan dan dia menang. Itu artinya apa bagi kita? Catat baik-baik. Untuk menghadapi masalah hari ini, jangan kau andalkan pengalaman hari kemarin. Untuk menyelesaikan menghadapi masalah hari ini, jangan kau pernah andalkan pengalaman hari kemarin. Untuk melakukan pelayanan hari ini, jangan kau andalkan pengurapan hari kemarin. Andalkan saja Yesus. Kau menang. Amin. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan metodenya Tuhan, dengan cara Tuhan, tidak pernah akan kekurangan dukungan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan caranya Tuhan, dengan metodenya Tuhan, tidak akan pernah kekurangan dukungan Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan bagi Tuhan. Yang terakhir ya, bagaimana, kenapa kok perkara besar tidak terjadi dalam hidup kita? Ya, kenapa? Mujizat tidak dalam hidup kita, karena kita tidak berlangkah dengan iman, kita tidak berjalan dengan iman. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ketika orang sakit ini yang 38 tahun ini, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku ini sudah sakit 38 tahun dan tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepadaku. Ketika air kolam itu bergoncang, ya karena malaikat turun, orang lain sudah lebih dulu mendahului aku. Makanya 30 tahun tidak pernah sembuh. Apa yang terjadi? Yesus tidak menanggapi perkataan orang itu. Bahkan ya Yesus tidak pernah, Yesus tidak empati dengan orang itu. Ditanya mau sembuh, kok tidak bilang tidak mau sembuh, bukan jawabnya sembuh kok masalah yang lain. Yesus tidak empati sama orang itu, maksudnya dia tidak nanggapi. Bahkan Yesus tidak pernah ngapa-ngapain orang itu, tidak mendoakan, numpang tangan, sembuh, tidak. Yesus cuma ngomong tuh, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan ketika dia berjalan dengan iman, dia melangkah dengan iman. Coba kalau dia tidak lakukan 3 katanya Yesus, dia sembuh? Orang ini sembuh? Coba kalau dia orang yang sakit ini tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus, bangunlah, ya angkat tilammu, berjalanlah, dia bisa sembuh? Tidak. Ya, waktu Yesus berkata 3 kata itu, dia melangkah dengan iman, dia berjalan dengan iman. Itu sebabnya betapa pentingnya kita melangkah dengan iman, kita berjalan dengan iman. Bicara tentang iman atau percaya, ya tadi percaya, dengar baik. Kalau kita percaya, ya kita bisa memindahkan apa? Gunung Matius 17 ayat 20 ya. Dengan iman sebiji sesawi saja, sebiji sesawi engkau bisa memindahkan gunung. Bahkan begitu saja. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ya dengan iman, ya engkau bisa mengalahkan dunia ini. Dengan iman. Nah, bicara tentang iman itu bicara tentang 2 hal, sama seperti uang. Uang itu bicara dengan 2 sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kirinya tidak ada gambarnya, kira-kira berlaku tidak itu uang itu? Tidak laku. Sama iman. Iman tadi bicara tentang 2 hal, percaya dan bertindak. Yakobus 2 ayat 26. Ya. Iman tanpa perbuatan sampai 2 kali dikatakan perbuatan. Iman itu mati. Ya. Yakobus 2 ayat 26. Ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan, sampai 2 kali, perbuatan adalah mati. Kalau imannya cuma ya percaya saja, tapi tidak bertindak, berarti cuma ngomong toh. Imannya di mulut bibir saja. Percaya, tapi ya tidak melangkah dengan iman. Satu saat, ya 2 bulan lalu, atau bahkan 3 bulan lalu, teman sahabat saya yang ada di Manado, dia seorang pengusaha besar yang menopang pelayanan kami ya di Manado. Kalau kami di Manado, wah dia sudah siapkan tempat menginap, mobil tinggal milihnya dia punya banyak mobil untuk pakai di Manado. Ya, doakan tanggal 9 Desember kami akan ke Manado bersama ibu ya untuk mimpin ibadah El Roy Natal El Roy di Manado. Dia ini anak yang kedua tuh kena tumor di otak. Lalu selalu sakit, kepalanya sakit terus. Lalu mendaftar ke rumah sakit apa itu
untuk tumor itu otak itu bedah otak di Jakarta, tapi antrinya banyak. Artinya ngantrinya karena yang seluruh Indonesia ya, jadi banyak. Waktu mereka pergi Jakarta, akhirnya balik lagi. Karena sudah mungkin tidak tahan ya, atau gimana, atau mungkin sakitnya tidak tahan, atau tidak juga terlalu lama nunggunya, kembali lagi. Padahal sudah hampir sebulan di Jakarta, kembali lagi, atau tidak tahu berapa sebulan atau 2 minggu ya, di Jakarta 1 bulan ya, dia kembali lagi. Sampai pergi kepada pendeta yang terkenal, yang pesubuhan yang dari Balikpapan, sampai saya lupa itu. Nah itu ya, itu ke situ, dan tetap waktu pulang tetap sakit. Lalu saya bilang begini, itu kalau kamu ingin sembuh, perkara besar terjadi dalam hidupmu, pertama, fokus hanya pada Yesus saja. Fokus pada Tuhan saja. Yang kedua, pakai caranya Tuhan. Pakai caranya Yesus. Ya, jangan hanya percaya toh, kamu harus bertindak. Oh ya, waduh, saya kasih firman ya, tiap hari saya kasih firman, hampir setiap telepon saya kasih firman. Semangatnya bangkit. Tapi waktu saya tanya papanya, gimana itu? Wah, gimana Pak? Waktu dikasih firman, didoakan, bangkit semangat. Tapi di kamar, di tempat tidur, makanya sakit-sakitan terus. Wah, saya telepon lagi. Saya bilang, kalau kamu ya di tempat tidur terus, tidak pernah keluar, kapan kamu sembuh? Karena firman Tuhan berkata di Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu minta, percayalah engkau sudah menerimanya, walaupun belum terima. Percayalah engkau sudah terima. Loh bagaimana? Kita sudah percaya sembuh, percaya, tapi di tempat tidur terus, ya apa? Di tempat tidur terus, ya apa? Kamu harus keluar dari, seperti Petrus, keluar dari perahu, keluar. Kalau Petrus tidak keluar dari perahu, bisa dia berjalan di atas air? Tidak bisa dia. Kalau dia tidak keluar dari perahu, keluar dari kenyamananmu. Jangan kau anggap nyaman sakit itu. Keluar dari kenyamananmu, keluar dari perahu. Ya, ayo bangkit. Kalau kamu sudah bilang sembuh, melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Wah, luar biasa. Besoknya bukan saya tidak pernah telepon, bapaknya yang telepon. Wah Pak, luar biasa saiki Pak. Sudah cuci mobil Pak sekarang. Sudah. Dan sekarang sudah kuliah lagi Pak, sudah kuliah. Dia sudah lama tidak kuliah, akhirnya dia sudah pergi kuliah. Dan sekarang sudah sembuh sehat total. Perkenan bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Untuk bertindak dengan iman, itu perlu satu keberanian. Ya, untuk bertindak dengan iman itu perlu satu keberanian. Ayat terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya minta tim musik semua WL. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Untuk melangkah dengan iman, kita perlu satu keberanian. Ya, keberanian untuk melangkah. Ya, kalau si anak ini waktu dia bertindak dengan iman, dia sudah sembuh belum? Belum. Itu perlu satu keberanian. Waktu si Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, ya Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang gagal. Tidak ada yang gagal. Itu dia sudah sembuh atau belum? Belum. Penyakitnya ujung kepala sampai ujung kaki masih ada, tapi dia bisa berkata seperti itu. Dia bertindak dengan iman. Tuhan, ya engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Makanya melangkah dengan iman. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta doakan, percayalah engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Angkat tanganmu, katakan dengan imanmu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman. Kenapa perkara besar tidak pernah terjadi di hidup kita? Kenapa mujizat tidak pernah terjadi di hidup saudara dan saya? Ada 3 hal sehingga perkara besar tidak terjadi di hidup kita. Yang pertama, karena fokus kita salah. Karena fokus kita keliru. Sering kali kita fokus hanya pada pertolongan manusia, pertolongan dunia ini. Kita lihat ketika Simpson fokusnya hanya kepada Tuhan. Dia sungguh kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika fokusnya bergeser kepada perempuan wanita, pada manusia, dia akhirnya dibutakan matanya. Dia jadi lemah. Tapi ketika dia berbalik dari jalan yang jahat, ketika dia bertobat, dia kembali fokus kepada Tuhan, kekuatannya dipulihkan 2 kali lipat. Itu sebabnya saudara, ya, jangan kau pernah fokus kepada pertolongan manusia atau pertolongan dunia ini. Fokus hanya kepada Yesus. Ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku tahu bahwa rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang kedua, kenapa perkara besar tidak pernah terjadi di hidup kita? Kenapa perkara ajaib tidak pernah terjadi di hidup saudara saya? Karena metode kita salah. Metode kita itu keliru. Ingat Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan berkata, metodeku bukan metodemu. Jalanku bukan jalanmu, caraku bukan caramu. Ya, seperti langit dan bumi, demikian jauhnya metodeku dengan metodemu, caraku dengan caramu. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari supaya perkara besar terjadi dalam hidup kita, mujizat dalam hidup kita, gunakan metodenya Tuhan, metodenya Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, supaya juga mujizat terjadi dalam hidup kita, bertindak dengan iman, melangkah dengan iman. Jangan hanya di dalam, percayanya hanya di mulut bibir saja, hanya ngomong tok. Berarti kalau kita tidak bertindak, itu berarti nggak percaya. Walaupun mulutnya ngomongnya bunyinya percaya, tapi tidak percaya karena tidak bertindak. Takut untuk bertindak. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu, ya, supaya perkara besar terjadi dalam hidup kita, melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Roh Kudus menyatakan firman bagi kami, mampukan untuk kami melakukannya, sehingga perkara besar, perkara ajaib, dahsyat, luar biasa terjadi dalam hidup kami. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Dikemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari yang bertugas akan mempersiapkan diri. Mari sebelum memberikan persembahan yang terbaik, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan oleh Om Edi. Bila firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat buat kami, menjadi buah dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati pelayanan dari Om Edi, berkati kesehatan, berkati pelayanannya. Kau pakai lebih hari lebih setia lagi di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan yang terbaik untuk keperluan bagi akomodasi dari gereja ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke
Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kami mengucapkan selamat datang di tempat ini untuk FA El Shaddai. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Ko Yohanes Gembala FA bisa untuk 1-2 kata untuk menyampaikan pesan di tempat ini. Saya mengundang. Shalom semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanes. Saya kebetulan dipercaya untuk melayani ya teman-teman saya di FA El Shaddai ya. FA El Shaddai ini sudah berdiri sejak lama ya. Sebelum saya masuk, dia sudah berdiri ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita semua ada sampai hari ini itu semua karena anugerahnya Tuhan, karena kasih Tuhan atas hidup kita. Juga sampai hari ini saya juga bersama-sama dengan PD El Rohi ya. Ini juga karena anugerahnya Tuhan ya. Karena saya katakan anugerahnya Tuhan karena apa? Banyak orang di luar sana ya, itu tidak punya waktu ya untuk datang beribadah ya. Kita di sini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Kita sudah mau meluangkan waktu kita, mau memberikan segala sesuatunya ya untuk datang di tempat ini dengan segala keterbatasan ya. Mungkin ada yang terbatas dari segi apapun, tapi kita bisa hadir di sini semuanya karena berkatnya Tuhan ya. Saya berharap ya kita semua bisa selalu berfellowship bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi ya, ayah dari anggota FA saya, FA El Shaddai ini sudah menerima kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih atas hadirannya bersama-sama Elroy, tim dari El Shaddai ya. Kami harapkan untuk selanjutnya terus bisa bersama-sama kami.
Bapak Ibu, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pastor Valentin, Ibu Valentin Irawan, ya, Ibu Valentin Irawan, ya. Kita akan dilayani Ibu Valen ya, Ibu Valen, ya Valen ya, Ibu. Ya, tapi Valentine ya, dia Valentine juga ya. Ibu Valen Irawan, ya kita akan dilayani. Ya. Dan untuk besok malam ada ibadah PDL Roy di Perak. Hari Jumat, hari Sabtu ada ibadah pelayanan PDL Roy di Jember ya. Doa supaya lancar semuanya. Untuk itu Natal Elroy di tempat ini gabung dengan Perak ya, itu di tanggal 4 Desember ya. Dan untuk Natal PDL Roy di Jember itu tanggal 6 Desember. Dan Natal PDL Roy di Manado itu tanggal 9 Desember ya, 9 Desember ya. Puji Tuhan, dan saya sama Ibu akan melayani di Elroy Manado ya, pada tanggal 9. Untuk pengumuman jangan lupa, itu tiap hari Sabtu kita ada line dance ya, line untuk supaya sehat, line dance ya. Kita punya guru yang dipakai Tuhan luar biasa gurunya ya. Ya, Ibu Marlin ya, jadi sudah lama jadi guru ya, guru bukan cuma senam tapi dance juga pandai, dia pintar ya. Nah, untuk setiap hari Sabtu mulai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 8 ya. Oh, jam 8 ya. Dan juga untuk ibadah doa kita tiap hari Senin ada doa puasa di tempat ini ya. Jam 10 sampai selesai. Dan juga setiap hari ada Instagram doa pagi ya di IG dari setengah 6 sampai jam 6 lewat ya. Dan juga hari Rabu kita ada sharing firman ya, dari jam setengah 7 sampai jam 8 ya. Kita ada sharing firman Tuhan untuk itu ya. Oke, pengumuman untuk sementara untuk itu dulu. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sorak-sorai lebih meriahlah bagi Allah kita. Haleluya. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kami bersyukur, terima kasih. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini. Itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah, berbakti melayani Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan sudah berikan jalan keluar. Yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya. Yang semangatnya padam sudah dibangunkan kembali semangatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk semua kebutuhan umat Tuhan, jemaat El Roy di mana berada, Tuhan mencukupkannya. Tuhan, kami juga berdoa juga bagi jemaat yang dalam pergumulan keuangan ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga keluarga, dalam pergumulan usaha bisnis. Apapun pergumulan jemaat Tuhan sudah berikan jalan keluar. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang pasangan hidup, anugerahkan mereka yang terbaik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan khususnya mamanya si Andre Tuhan. Tuhan yang memberikan jamahan kesembuhan baginya Tuhan. Kami menopang tangan, kami sepakat mengangkat tangan bagi orang tua atau mama daripada Ci Andre. Di dalam nama Yesus dimanapun dia berada. Kami berdoa bersyukur Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan sudah menganugerahkan kami kuasa untuk menginjak ular negala jengking. Kuasa untuk menang serangan musuh dan mengalahkan musuh. Sehingga tidak membahayakan kami dan keluarga kami. Mereka doakan Lukas 19. Kami bersyukur Tuhan sudah anugerahkan kami kuasa untuk sebagai anak-anak Allah, Yohanes 1:12. Kami juga bersyukur Tuhan sudah anugerahkan kami kuasa untuk melangkai singa dan ular tudung, kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91:13. Layakkan kami untuk menggunakan otoritas kuasa Tuhan yang luar biasa. Tutup bungkus kami semua dengan keluarga masing-masing kuasa darah Yesus. Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ajaib dasar luar biasa menyertai kami. Kami akan mengusir setan roh jahat sakit penyakit itu pergi dalam nama Yesus. Ketika kami menopang tangan, setan roh jahat sakit itu pergi dalam nama Yesus, yang sakit menjadi sembuh. Kami sepakat mengangkat tangan bagi mamanya Andre, Ci Andre. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit yang mengganggu kesehatannya, apapun pesakitnya, kami sepakat, kami ikat dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan, beritakan, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus, kuasa darah Yesus yang dasar luar biasa, menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan, memprotek seluruh organ tubuh kesehatan mama dari Ci Andre. Dan kami sepakat, kami lepaskan roh kesembuhan, pemulihan bagi mamanya, ibunya Ci Andre. Dan 1 Petrus 2:24, oleh beliau Yesus Tuhan, mama daripada Ci Andre sembuh, sehat, sukacita damai turun atasnya. Kami tetap juga bagi Pak Yundri Tuhan, bikin dia belas kasihan kesembuhan. Biar Tuhan batu yang ada di empedunya, biar Tuhan gelontor habis dalam nama Yesus dengan cara Tuhan. Ayub 33:14. Terima kasih Tuhan. Dia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Dia lebih setia beribadah melalui Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua program-program pelayanan PD El Roy pusat sampai cabang-cabangnya, khususnya menghadapi Natal. Tuhan memberkati. Tuhan ibadah Natal, persiapan Natal, Tuhan memberkati supaya acara Natal berikan cuaca yang cerah, Tuhan kekuatan kesehatan dan kuasa urapan sungguh Roh Kudus menyertai, sehingga Tuhan sukacita Natal, damai Natal menjadi menyertai kami semua umat-umat El Roy di mana berada. Nah, kami juga berdoa untuk semua kebutuhan pelayanan El Roy, Tuhan yang mencukupkannya. Mereka yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, kembali kali lipat ganda, termasuk tim musik, WL dan juga singer, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Odi yang kemarin berulang tahun, memberkati Tuhan dengan tambah umur setahun, imannya tambahkan, pelayanannya diberkati, keluarganya semuanya diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang selamatkan. Pemerintahan yang ada, Tuhan yang berkati, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudus dan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dari dalamnya berikan kekuatan yang baru, kesehatan bagi kami untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat-lipat ganda. Dan setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Pimpin serta lindungi timbangan yang selamat di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Kami juga berdoa sebelumnya Tuhan, ada tim dari El Sadir bergabung bersama-sama kami malam hari ini, memberkati mereka semua. Pimpinannya Pak Yohanes, Tuhan memberkati dan keluarga. Terima kasih, dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan